Oi cuy, apa kabar nih kalian semua? Semoga baik-baik ya. Di video kali ini gue pengen sharing lagi nih ke kalian salah satu rakitan PC subscriber gue yang menurut gue rakitan PC kali ini adalah rakitan PC gaming paling worth it untuk di tahun 2025 ini. Buat specs dari PC build kali ini, gue menggunakan build full AMD ya cuy, full tim merah. Prosesornya pakai Ryzen 5 7500F dan untuk VGA-nya gue pakai Radeon RX 7800 XT. Untuk budget dari rakitan PC kali ini ada di angka 17-18 jutaan ya. Jangan lupa nonton sampai habis video ini karena di akhir video gue akan share detail perhitungan harga setiap komponennya. Untuk kalian yang berminat buat rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy. Oh ya, buat kalian yang tertarik juga untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gua @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama, gue pengen jelasin parts-parts apa aja yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Pertama, buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor dari AMD Ryzen 5 7500F. Kenapa gue pilih pakai prosesor ini? Karena pertama dari segi performa, prosesor ini udah ngebut banget dengan 6 core dan 12 thread Zen 4-nya yang ngeboost sampai 5 GHz. Performance-nya tuh sekitar 10% lebih kenceng daripada Intel i5 Gen 14 14400. Dan kalau kita bandingin sama Ryzen 5 7600, prosesor ini harganya beda sekitar 1 jutaan lebih murah untuk versi tray-nya dan performanya 11-12 dengan Ryzen 5 7600. Alasan selanjutnya adalah karena platform AM5 ini sih yang udah feature proof banget sampai at least 3-4 tahun ke depan. Jadi kalau ke depan yang kalian mau upgrade, gampang banget, gak perlu repot-repot ganti motherboard. Next, buat motherboardnya, di sini gue pakai motherboard dari merek MSI, tipenya MSI Pro B650M A Wi-Fi. Di sini gue pilih pakai motherboard ini karena dari segi power delivery udah cukup banget. Bahkan kalau kedepannya kalian mau upgrade sampai ke Ryzen 7 9800X 3D misalnya juga masih bisa banget. Fitur dari Mobo ini juga udah cukup komplit menurut gue karena Mobo ini udah support Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.3. Lanjut buat RAM-nya, di sini gue pakai RAM DDR5 32GB dari merek Team Group, tipenya T-Force Delta RGB 32GB yang warna hitam dengan speed 6000 MHz. Secara kapasitas 32GB udah cukup banget buat game-game AAA terbaru di tahun 2025 ini cuy. Dan speed 6000 MHz udah termasuk kenceng buat prosesor Ryzen. Lanjut ke GPU atau VGA-nya, di sini gue lagi-lagi milih jadi tim merah dengan pakai AMD Radeon RX 7800 XT. Gue pilih pakai GPU ini karena secara performance dia udah capable banget buat game-game AAA terbaru di settingan high atau ultra di resolusi 1440p atau bahkan 4K. Performance dari RX 7800 XT ini juga udah lebih kenceng sekitar 7-10% dari kompetitornya yaitu Nvidia RTX 4070. Dan kalau dibandingin dengan RTX 4070 Super juga performa GPU ini udah 11-12 lah. Tapi harga dari RX 7800 XT ini sekitar 2 jutaan lebih murah kalau kita bandingin dengan RTX 4070 Super. Mantep banget sih menurut gue value dari GPU ini. Secara VRAM, GPU ini juga lebih superior dengan 16GB VRAM dibanding RTX 4070 dan 4070 Super yang masih punya cuma 12GB VRAM aja. Jadi buat future proof, RX 7800 XT ini lebih oke buat jangka panjang. Lanjut buat CPU coolernya, di sini gue pakai AIO water cooling 240mm dari merek Segotep, tipenya BVR 240 ARGB yang warna hitam ya cuy. Yang gue suka dari AIO water cooling ini adalah price to performance-nya sih yang gokil banget menurut gue. Harga dari AIO ini cuma di 600 ribuan aja, tapi cooler ini udah bisa ngehandle TDP 260 watt. Simpelnya AIO water cooler ini bahkan sanggup ngehandle sampai level Ryzen 9 atau Core i9 sekalipun. Jadi buat ngehandle Ryzen 5 7500F itu mudah banget sih buat pakai AIO ini. Dan kedepannya kalau kalian mau upgrade udah nggak perlu worry lagi untuk ganti cooler karena CPU cooler kalian udah siap. Secara desain menurut gue AIO ini juga udah oke banget. Desainnya simple, tetap elegan, dan udah support ARGB.
Jadi warna RGB-nya tuh udah bisa kita atur-atur sesuka hati. Build quality AIO ini juga udah kerasa solid, dan yang gue suka juga AIO ini silent, nggak berisik saat kita gunakan. Next, buat storage-nya, di sini gue pakai SSD NVMe Gen 4 1TB dari merek Adata, tipenya Legend 850 Lite. Lanjut ke power supply-nya, di sini gue pakai power supply 750 watt dari merek FSP, tipenya GD Vita 750 watt. Gue pilih pakai PSU ini karena PSU ini udah punya sertifikasi 80+ Gold. Fitur-fitur safety dari PSU ini juga udah aman banget. Secara kapasitas juga 750 watt udah cukup banget buat ngehandle kombinasi Ryzen 5 7500F dan RX 7800 XT. Kalau kedepannya kalian mau upgrade prosesor atau GPU juga kalian masih bisa banget cuy. Lanjut ke casing PC-nya, di PC build kali ini gue pakai casing dari merek Tecware, tipenya Infinity M2 Pro yang warna hitam. Yang gue suka dari casing ini adalah ukurannya yang compact banget buat casing micro ATX cuy. Jadi PC kalian tuh bakal kerasa penuh banget isinya. Rasanya tuh kayak ngerakit mini PC gitu sih, tapi ukurannya micro ATX. Lucu deh pokoknya, gue suka banget sih sama ukurannya. Secara desain juga gue suka banget sama casing ini dengan infinity view-nya yang panel depan dan sampingnya dari kaca. Jadi komponen PC kalian bakal ke-highlight dengan baik di case ini, dan build quality dari casing ini juga udah oke banget menurut gue. Udah cukup solid dibanding kompetitornya. Casing ini juga udah support AIO water cooling 240 mm di bagian atas dan support GPU sampai 310 mm ya. Yang gue suka juga casing ini udah fully support Mobo Micro ATX yang punya 4 slot RAM ya. Jadi nggak kayak beberapa kompetitornya yang kalau kalian pakai Mobo 4 slot RAM, jalur kabelnya tuh jadi ketutup gitu cuy, dan itu annoying banget sih menurut gue. Dan untuk di casing ini hal itu udah aman banget kalau kalian mau pakai Mobo yang support 4 slot RAM. Airflow dari casing ini juga menurut gue udah cukup oke dengan mesh panel di bagian bawah dan atasnya. Serta casing ini udah include 3 fan ARGB cuy. Jadi menurut gue mantep banget sih, secara apalagi harganya kompetitif banget di 400 ribuan aja. Terakhir buat kabel extension power supply, di sini gue pakai kabel dari merek Tecware juga, yaitu Tecware Flex Plus Premium yang warna chrome black. Gue suka banget sama kabel extension ini karena bikin build PC ini jadi makin kelihatan stand out. Secara material dari kabel extension ini juga rasa solid banget, terbuat dari bahan premium fleksibel soft PET dan udah kompatibel dengan PSU up to 1600 watt. Cocok banget buat ngehandle high current dari GPU high-end terbaru. Yang cukup unik juga konektor-konektor dari kabel ini kayak tampilannya semi transparan gitu cuy. Menurut gue cakep sih. Di paket penjualannya juga kabelnya udah cukup lengkap. Udah ada kabel 8 pin CPU 2 piece, kabel 6+2 pin PCIe ada 3 piece, dan juga ada kabel 24 pin 1 piece. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya.
Akhirnya jadi juga cuy PC-nya, langsung aja yuk kita first boot, moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah. Menurut gue sih looks dari PC ini keren banget, kelihatan compact tapi tetap keren dan elegan. Padat banget kelihatannya cuy dengan casing Techwear Infinity M2 Pro. AIO dari Segotep juga bikin looks dari PC ini makin cakep, dan kabel extension dari Techwear Flex Plus Premium juga bikin PC ini makin kelihatan stand out. Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gue udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya ya. Well, gimana? Menurut kalian oke nggak rakitan PC kali ini dengan kombinasi prosesor AMD Ryzen 5 7500F dan Radeon RX 7800 XT? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue sih looks dari PC ini keren banget, kelihatan compact banget tapi tetap keren dan elegan. Padat banget cuy kelihatannya dengan casing Techwear Infinity M2 Pro-nya. AIO dari Segotep juga bikin looks ini jadi cakep, dan kabel extension dari Techwear Flex Plus Premiumnya juga bikin PC ini makin kelihatan stand out. Overall keren sih secara looks menurut gua, dan RGB-nya juga nggak lebay, jadi bakal tetap elegan PC-nya. Performance dari PC ini juga udah terbaik sih menurut gua di budget 17-18 jutaan. PC ini udah capable banget buat jalanin game-game AAA settingan mentok kanan di resolusi 1440p atau bahkan di 4K dengan settingan yang disesuaikan ya kalau 4K. Untuk total budget dari rakitan PC kali ini ada di angka 17,9 jutaan ya cuy. Bisa banget kalian press harganya ke 17 juta kecil dengan manfaatin promo-promo di e-commerce saat tanggal-tanggal cantik atau payday. Oke, gitu dulu aja buat video gua kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gua biar gak ketinggalan video-video gua yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!